Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Senang kami bisa hadir kembali di ruang dengar Anda dan kami akan segera sampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim. Selengkapnya bersama saya Muhammad Haikal. Melestarikan permainan tradisional, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Lomba Balogo. Lomba yang diikuti puluhan peserta dari 11 tim ini merupakan bagian dari kegiatan Festival Budaya Habaring Hurung tahun 2023. Lomba Balogo yang menjadi bagian dari kegiatan Festival Budaya Habaring Hurung tersebut dilaksanakan di kawasan Taman Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Kamis 9 Maret pagi. Lomba permainan tradisional dengan sistem gugur ini diikuti oleh 11 tim pelajar dan umum, 7 tim laki-laki dan 4 tim perempuan. Setiap tim terdiri dari 3 orang pemain. Untuk mendapat poin dalam pertandingan, setiap tim diberi waktu 15 menit untuk menggugurkan tim logo yang disusun secara vertikal. Alat permainan logo dibuat dari bahan tempurung kelapa, sementara pemukul atau penapak dibuat dari bambu atau kayu ulin. Dalam Festival Budaya Habaring Hurung, juara pada Lomba Balogo ini nantinya akan mengikuti pertandingan serupa di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan Festival Budaya Isen Mulang. Jadi dilaksanakan Lomba Balogo itu ada 7 peserta yang laki-laki, yang perempuannya putri itu ada 5 regu. Perlombaan Balogo ini sistem gugur. Ini harapannya untuk kita sebenarnya memang harus mencari bibit-bibit yang lebih bagus begitu. Ini kan kenyataan ini masih banyak yang pemain-pemain lama aja. Tapi ya itulah sama karena Festival Habaring Hurung ini yang kita adakan untuk kita nanti naik lagi ke provinsi itu di sana diadakan Festival Isen Mulang. Nah, Isen Mulang juga ada juga perlombaan Balogo. Saat ini, permainan tradisional Balogo merupakan permainan yang sudah sangat jarang terlihat. Berkembangnya permainan digital di era teknologi yang semakin maju membuat tidak banyak anak-anak atau remaja yang mengetahui atau memainkan permainan rakyat. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Iya, Pak. Ini kan sebenarnya permainan tradisional, ya. Di keseharian abang sendiri dimainkan nggak ini sebenarnya, Bang? Kurang sih, tapi kalau main gasing saya terus main. Kalau buat sendiri lo Kurang, paling seminggu bisa 4 kali. Rutin latihan, tapi kurang. Soalnya sore baru datang. Ya. Nah, kalau yang abang lihat sendiri peminat logo ini di kalangan anak-anak atau remaja seperti apa, Bang? Kurang, soalnya banyak main gadget. Pokoknya lain-lain dah. Harapan saya terus dikembangkan, Bang, supaya orang luar tahu bagaimana ramainya main logo. Dengan dilaksanakannya lomba permainan tradisional Balogo ini, diharapkan dapat melestarikan permainan-permainan rakyat yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Belasan pelajar sekolah menengah kejuruan bersama kelompok tani di Kabupaten Kota Waringin Timur menanam 1000 pohon guna menjaga kelestarian alam. 1000 pohon tersebut ditanam di area Gersang dan Tandus di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit. Untuk menuju lokasi penanaman 1000 pohon, pelajar dari SMK Negeri 1 Teluk Sampit bersama kelompok tani hutan Lampuyang Baringas harus menempuh perjalanan cukup jauh. Selain menggunakan perahu bermotor karena titik lokasi yang akan dituju tidak bisa dijangkau lewat jalur darat, mereka juga harus berjalan kaki selama kurang lebih 1,5 jam. Gerakan menanam 1000 pohon ini dilaksanakan di area Gersang dan Tandus di wilayah Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur.
Upaya melestarikan hutan ini mendapat dukungan penuh dari Orang Utan Foundation Internasional yang menyumbang 1.000 dengan pohon 4 jenis yang berbeda. Jenis pohon tersebut yaitu meranti, bungur, pulai, dan belangiran. Melalui gerakan ini diharapkan kelestarian hutan di Desa Lampuyang dan sekitarnya bisa terus terjaga. Dengan adanya penanaman pohon ini bisa untuk melestarikan lahan dan hutan di Desa Lampuyang ini, Pak. Untuk para pelajar sekolah, semoga bisa meningkatkan diri untuk berpartisipasi dalam mengelola lahan atau alam dengan melestarikan lahan dan hutan. Kedepannya agar bisa dengan adanya penanamannya agar bisa melestarikan dan kesinambungan untuk penempatan hutan yang ada di wilayah Desa Lampuyang ini untuk kedepannya kami harapkan agar bisa berkesinambungan dan juga bisa berkelanjutan dalam hal penanaman ulang lagi, artinya untuk penambahan di lahan yang ada. Kedepan, Orang Utan Foundation Internasional akan kembali menyumbangkan 1.000 bibit secara berkelanjutan sehingga area tandus di daerah setempat bisa kembali hijau demi kelestarian hutan dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar kegiatan pelatihan kemitraan organisasi olahraga yang ada di wilayah setempat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergitas dalam upaya memajukan dunia olahraga di Bumi Habaring Hurung. Pelatihan kemitraan organisasi olahraga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Waringin Timur dilaksanakan pada Kamis 9 Maret. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 orang peserta yang terdiri dari perwakilan pengurus cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia, serta induk organisasi olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Selain itu juga ada peserta pelatihan yang merupakan perwakilan guru pendidikan jasmani dan kesehatan atau Penjaskes. Secara simbolis, kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dispora Kota Waringin Timur Yoldan yang ditandai dengan pengalungan ID card kepada 2 perwakilan peserta. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara Dispora dengan organisasi olahraga yang ada, dengan tujuan untuk memajukan dunia olahraga di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pelatihan kemitraan antara organisasi olahraga dengan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga yang memiliki harapan menciptakan adanya sinergitas atau sinergi antara organisasi olahraga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk narasumber juga kita mengambil narasumber dari KONI dan KORMI. Kalau dari kami Dinas Pemuda Olahraga terkait dari strategi apa yang ada dari Dinas Pemuda Olahraga yang mendukung dengan adanya organisasi olahraga ini. Harapannya adanya sinergitas atau hubungan yang baik antara organisasi olahraga dengan Dinas Pemuda Olahraga selaku induk organisasi. Kegiatan yang berlangsung selama 1 hari ini dilaksanakan dengan menghadirkan 3 narasumber, yakni dari Dikpora Kota Waringin Timur, KONI Kota Waringin Timur, dan KORMI Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi kriminal, setelah melakukan pelarian selama 3 bulan, seorang buron kasus narkotika jenis sabu seberat 1 kg lebih berhasil dibekuk polisi. Pelaku ditangkap dengan timah panas bersarang di kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Timah panas senjata api tim Buser Polres Kota Waringin Timur terpaksa harus bersarang di kaki kanan Rusdianto, seorang DPO kasus narkoba jenis sabu. Pelaku ditembak karena berusaha melawan petugas menggunakan senjata tajam saat akan ditangkap di Desa Rege, Kecamatan Teluk Sampit pada Kamis 2 Maret. Dibekuknya Rusdianto menjadi akhir pelariannya yang selama 3 bulan terakhir menjadi buron polisi.
Pada akhir 2022 lalu, polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Tidar 4, Kecamatan Baamang Sampit. Polisi menemukan 10 bungkus sabu seberat 1 kg lebih yang disimpan di dalam pipa paralon dan disembunyikan di pekarangan rumah. Tersangka dinyatakan terlibat kejahatan narkotika setelah polisi berhasil mengamankan Nuradi yang merupakan kaki tangan Rusdianto dalam menjalankan bisnis haramnya. Saat itu pelaku yang nyaris ditangkap polisi di kediamannya tersebut berhasil kabur melarikan diri dan menjadi buron polisi. Namun selang 3 bulan dalam pelariannya, pelaku akhirnya dapat diringkus polisi. Barang yang kita dapatkan ini merupakan rangkaian dari penyelidikan dari kasus-kasus yang sudah kita ungkap sebelumnya dan mengarah kepada tersangka, sehingga kita melaksanakan pengembangan di sekitar rumah tersangka di Kecamatan Baamang dan kita dapatkan barang bukti dengan besaran 1 kilo lebih. Pemilik barang ini memang memerlukan waktu yang cukup lama karena kita juga identifikasi jangan sampai salah orang, dan memang kita tahu bahwa pelaku atau sindikat narkoba ini memiliki pengalaman dalam bersembunyi atau melarikan diri. Pada saat penangkapan, yang bersangkutan ini memang berusaha untuk melawan dengan tajam, dan kita dengan sangat terpaksa sesuai dengan ketentuan yang ada melaksanakan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan tersangka. 1 kg sabu didatangkan dari luar Provinsi Kalimantan Tengah itu rencananya akan diedarkan di Kota Sampit saat pergantian tahun baru. Atas perbuatannya, tersangka Rusdianto diancam dengan pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama seumur hidup. Masud Badarudin, Hayat TV. Orangutan Foundation International menggandeng pelajar SMP Negeri 1 Teluk Sampit untuk turut serta menjaga kelestarian orangutan. Dengan mengajak para pelajar, diharapkan kesadaran untuk turut menjaga kelestarian orangutan bisa tertanam sejak dini. Orangutan Foundation International atau OFI terus mengkampanyekan pentingnya melindungi serta menjaga kelestarian orangutan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya kepada para pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Menggunakan metode permainan yang menyenangkan, para pelajar diajak untuk turut menjaga kelestarian alam dan hutan yang menjadi habitat alami orangutan. Manajer kampanye OFI, Doprawati Siburian mengatakan, kawasan hutan Teluk Sampit merupakan salah satu habitat orangutan. Dengan kampanye menyasar para pelajar, diharapkan kesadaran untuk turut menjaga kelestarian orangutan dan habitatnya bisa tertanam sejak dini. Sasaran kampanye orangutan memang pelajar dari jenjang TK, SD, SLTP, SLTA, se-Provinsi Kalimantan Tengah khususnya. Harapan kita khususnya untuk Teluk Sampit, supaya mereka mencintai habitat orangutan, di mana di Teluk Sampit khususnya Desa Lempuyang masih ditemukan luas hutan lempuyang. Kampanye orangutan oleh OFI disambut antusias dan gembira oleh para pelajar dan pihak sekolah. Lewat kegiatan tersebut, mereka dapat lebih mengetahui akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan hutan demi kelangsungan habitat dan populasi orangutan. Saya sebagai pelajar merasa peduli kepada orangutan karena adanya kampanye orangutan. Karena saya akan lebih menjaga lingkungan alam dan menanam pohon karena di situ ada tempat tinggalnya orang. Kami sangat senang sekali ya, terutama bagi pendidikan bagi siswa kami karena momennya sangat pas sekali karena kami sebagai penyelenggara sekolah penggerak momennya sangat pas karena
kami pas P5-nya itu adalah temanya gaya hidup berkelanjutan. Jadi dengan adanya kampanye orangutan ini dan juga bagaimana menggiatkan masyarakat untuk menanam pohon, momennya sangat pas sekali. Jadi kami sangat senang sekali. Orangutan merupakan satwa langka dilindungi yang populasinya sudah sangat sedikit. Primata tersebut hanya bisa ditemukan di Indonesia, yaitu di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Masud Badarudin, Hayat TV. Masih dari informasi pendidikan, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kota Waringin Timur menyelenggarakan pelatihan menyenangkan stimulasi otak anak dan meningkatkan kompetensi guru taman kanak-kanak melalui Merdeka Belajar pada 9 Maret yang lalu. Dalam laporan Ketua Panitia Ros Ermawati mengatakan sebanyak 170 peserta mengikuti kegiatan pelatihan menyenangkan stimulasi otak anak dalam mengembangkan kapasitas otak anak. Bagi peningkatan kompetensi guru taman kanak-kanak melalui Merdeka Belajar se-Kabupaten Kota Waringin Timur, ungkapnya. Sedangkan menurut Ketua IGTKI PGRI Kotim Mariatul Kiftiah mengungkapkan pelatihan ini merupakan salah satu agenda IGTKI PGRI Kotim untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kreativitas guru taman kanak-kanak. Mariatul menjelaskan, IGTKI merupakan organisasi profesi di bawah naungan PGRI yang beranggotakan guru TK PNS maupun non-PNS, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Sementara itu, menurut Bunda Faud Kota Waringin Timur, Hairiyah Halikinur, memberikan apresiasi atas digelarnya pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kompetensi guru TK PAUD. Dia menegaskan pendidikan usia dini untuk mempersiapkan pondasi pendidikan yang kokoh dan peran guru TK PAUD sangatlah penting guna membentuk generasi penerus bangsa yang unggul dan kompetitif di tengah kemajuan zaman. Ini kendala juga banyak, masih belum S1 bahkan masih SMP, khususnya di daerah-daerah. Namun semangat mereka luar biasa untuk mengantarkan anak-anak bangsa kita ke depannya. Dan juga saya menghimbau kepada mereka semua, para pendidik PAUD yang belum S1, supaya sering-sering mengikuti diklat, pokso, dan pelatihan-pelatihan seperti ini. Karena pelatihan seperti ini sangat-sangat membantu mereka untuk melaksanakan tugasnya di daerah masing-masing. Mungkin itu. Hairiyah berharap dengan ilmu pengetahuan yang didapat usai pelatihan ini nantinya dapat diterapkan pada lembaganya masing-masing. Normansa, Hayat TV. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen, pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat,
Pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Yayasan Ma'had Nurul Karomah Sampit menggelar Festival Islami Antar Santri yang berlangsung hingga Sabtu 18 Maret 2023 mendatang. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat dan motivasi agar lebih mendalami ajaran agama Islam. Diawali dengan penampilan grup Hapsi Nurul Karomah, lantunan puja dan puji kepada baginda Rasulullah SAW mengalun dengan syahdu dan hikmat melalui prosesi asyrakal. Hal ini sebagai bentuk kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Suasana ini sebagai bagian dari acara pembukaan pada Festival Islami Antar Santri yang digelar Yayasan Ma'had Nurul Karomah di Jalan Bumi Ayu Sampit. Para peserta dari calon penerus generasi Islami ini tampak antusias mengikuti setiap rangkaian acara guna turut memeriahkan kegiatan ini. Dalam sambutan pimpinan Yayasan Ma'had Nurul Karomah, Ustadz Abdul Hadi mengatakan tujuan utama digelarnya festival ini guna menopang kesemangatan para santri dalam menggali ilmu-ilmu agama Islam. Harapannya agar santri terus belajar ilmu agama sehingga menjadi pribadi yang berakhlakul karimah kelak. Adapun cabang perlombaan tersebut diantaranya Syahril Quran, tilawah maupun lomba seni Islami yang digelar sejak acara pembukaan Rabu 8 Maret dan akan berakhir pada Sabtu 18 Maret 2023 mendatang. Penting tujuan kami mengadakan festival ini yang pertama yaitu untuk menopang kesemangatan santri di dalam menggali ilmu-ilmu agama Islam yang mana selama ini kayaknya semakin hari semakin surut, semakin kurang diminati, sehingga dengan mengadakan festival ini dengan harapan kami supaya anak-anak santri dan anak-anak yang lain supaya semangat lagi untuk belajar di dalam keagamaan ilmu Islam, khususnya di Pondok Pesantren Nurul Karomah ini. Ustadz Abdul Hadi menambahkan, semoga saja dengan adanya festival ini, para santri-santriwati bisa lebih cinta lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti syariat-syariatnya dalam menjalani maupun mengamalkannya di kehidupan sehari-hari sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurmansa, Hayat TV. Sementara itu, Lurah Mentau Baru Hilir Rita Purwanto mengapresiasi Festival Islami Antar Santri yang digelar Yayasan Ma'had Nurul Karomah Sampit pada 8 Maret lalu, sehingga melalui event ini sebagai bentuk mengembangkan kompetensi dan eksebisi seni budaya santri dalam rangka memperkuat ukhuwah menuju rahmah. Dalam sambutannya, Lurah Mentau Baru Hilir Rita Purwanto mengatakan kegiatan ini merupakan media dakwah Islam yang dikemas dalam bentuk festival dan di dalamnya berisi berbagai macam musabakah baik bidang akademik maupun seni Islam. Dengan digelarnya festival ini, ungkap Rita, tentunya sebagai upaya menegakkan dan mensyiarkan panji syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga akan lahir generasi penerus yang cerdas, berilmu, berakidah, dan berakhlakul karimah sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Untuk itu, tegas Rita Purwanto, pihaknya sangat mendukung festival ini sebagai salah satu bentuk menjalankan syiar Islam. Selain itu, sebagai sarana melatih mental dan percaya diri melalui kegiatan yang positif. Untuk kegiatan malam ini, di mana lomba para santri di Pondok Pesantren Nurul Karomah, di mana di sini kita mencari bibit-bibit, istilahnya dari usia dini kita bina dalam syiar agama Islam agar dewasa nantinya mereka mengerti maupun agar menjadi lebih baik.
juga terpenting melatih mental mereka. Ya, melatih maupun menjalankan syiar agama dan mental mereka sejak dini. Pada kesempatan ini, anak-anak santri Nurul Karomah turut menampilkan suguhan hiburan seni seperti persembahan lagu-lagu Islami diselingi dengan pembacaan puisi bertemakan ibu. Bakat dan potensi seni tersebut tentunya layak dikembangkan dan patut diapresiasi, sehingga semakin menguatkan silaturahmi dan komunikasi untuk keluarga besar Yayasan Mahat Nurul Karomah bersama masyarakat sekitar. Normansa, Hayat TV. Saatnya kita ke informasi tahapan pemilu. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota Waringin Timur berharap pemerintah daerah dan partai politik atau parpol turut mensosialisasikan tahapan pemutakhiran data pemilih demi akuratnya hasil data pemilih. Menurut Ketua KPU Kota Waringin Timur, Siti Fatonah Purnaningsih, Kamis 2 Maret 2023. Saat ini, tahapan yang sedang berjalan adalah pencocokan dan penelitian atau coklit, yang dimulai sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Terkait tahapan yang dilakukan oleh KPU itu disampaikan oleh sejumlah partai politik dan pemerintah daerah melalui instansi terkait dengan sosialisasi yang berhubungan dengan daftar pemilih. Ditambahkan Siti Fatonah, selama 3 minggu tahapan coklit yang telah dilakukan, 10 hari pertama Pantarlih membuat laporan dan juga telah dievaluasi apa yang telah dilakukan oleh Pantarlih, sehingga pihaknya melaksanakan monitoring dan memastikan Pantarlih melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Siti Fatonah berharap pemerintah dan partai politik bisa membantu dalam proses pemutakhiran data pemilih sehingga nantinya lebih akurat, dan yang pasti tidak ada warga Kabupaten Kotim yang tidak terdaftar ke dalam daftar pemilih sehingga hak pilihnya terpelihara dan terjaga dengan baik. Kalau kendala secara umum memang masih ada beberapa warga yang memang tidak mau didata, itu pun juga kami sudah memberikan solusinya kepada teman-teman Pantarlih. Yang pertama adalah koordinasi dengan RT, sehingga nanti warga pun juga welcome ya untuk kehadiran kami, tapi itu cuma sedikit aja. Dan untuk selama ini masih tidak ada kendala yang berarti lah. Ya. Siti menegaskan, hingga kini tahapan berjalan aman. Kalau kendala secara umum memang ada, seperti warga ada yang enggan untuk didata. Solusinya adalah Pantarlih berkoordinasi dengan RT sehingga nanti warga pun juga bersedia untuk didata. Normansa, Hayat TV. Dan tuntas sudah jumpa kita di Jurnal Kotim edisi kali ini. Kerabat kerja yang bertugas di Jurnal Kotim dan saya Muhammad Eka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.